Nama Habib Muhammad bin Hussein bin Zainal Abidin bin Ahmad Al-Aidrus bagi warga kota Surabaya cukup dikenal karena karomahnya. Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidrus lahir di Tahrim, Hadramaut pada 1888 Masehi dengan nama Muhammad masyhur. Sejak kecil dia mendapat pendidikan agama dari ayahandanya, Habib Hussein bin Zainal Abidin Al-Aidrus. Menjelang dewasa dia merantau ke Singapura selama beberapa bulan, kemudian hijrah ke Palembang, Sumatera Selatan, berguru kepada pamannya, Habib Mustafa Al-Aidrus. Kemudian menikah dengan sepupunya, Aisyah binti Mustafa Al-Aidrus. Dari pernikahan itu dia dikaruniai Allah 3 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Tak lama kemudian dia hijrah bersama keluarganya ke Pekalongan, Jawa Tengah, mendampingi dakwah Habib Ahmad bin Tholib Al-Atas. Beberapa waktu kemudian dia hijrah lagi, kali ini ke Surabaya. Ketika itu Surabaya terkenal sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan aulia, seperti Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya. Selama bermukim di Surabaya, Habib Muhammad suka berziarah, antara lain ke makam para wali dan ulama di Kudus, Jawa Tengah, dan Tuban, Jawa Timur. Dalam ziarah itulah, dia konon pernah bertemu secara ruhaniah dengan seorang wali harismatik, almarhum Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, Gresik. Salah satu kisah karomahnya terjadi suatu malam beberapa tahun lalu. Ketika ribuan jamaah tengah mengikuti taklim di sebuah masjid di Surabaya, tiba-tiba listrik padam. Tentu saja kontan para jamaah risau, heboh. Mereka satu persatu keluar. Apalagi malam itu bulan tengah purnama. Ketika itulah dari kejauhan tampak seseorang berjalan menuju masjid. Dia mengenakan gamis dan sorban putih, berselempang kain rida warna hijau. Dia adalah Habib Muhammad bin Hussein bin Zainal Abidin bin Ahmad Al-Aidrus. Begitu masuk ke dalam masjid, aneh bin ajaib, mendadak masjid terang benderang seolah ada lampu neon yang menyala. Padahal, Habib Muhammad tidak membawa obor atau lampu. Para jamaah terheran-heran. Apa yang terjadi? Setelah diperhatikan, ternyata cahaya terang benderang itu keluar dari tubuh sang Habib. Bukan main, maka sejak itu sang Habib mendapat julukan Habib Neon. Seperti halnya para wali yang lain, Habib Muhammad juga kuat dalam beribadah. Setiap waktu dia selalu gunakan untuk berzikir dan bersalawat. Dan yang paling mengagumkan, dia tak pernah menolak untuk menghadiri undangan dari kaum fakir miskin. Segala hal yang dia bicarakan dan pikirkan selalu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran agama, dan tak pernah berbicara mengenai masalah yang tak berguna. Dia juga sangat memperhatikan persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Itu sebabnya, setiap jam 10 pagi hingga waktu zuhur, dia selalu menggelar open house untuk menemui dan menjamu para tamu dari segala penjuru, bahkan dari mancanegara. Beberapa tamunya mengaku, berbincang-bincang dengan dia sangat menyenangkan dan nyaman karena wajahnya senantiasa ceria dan jernih. Sedangkan waktu antara maghrib sampai isya dia pergunakan untuk menelaah kitab-kitab mengenai amal ibadah dan akhlak kaum salaf. Dan setiap Jumat dia mengelar pembacaan burdah bersama jamaahnya. Dia memang sering diminta nasihat oleh warga di sekitar rumahnya, terutama dalam masalah kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga, dan problem-problem masyarakat lainnya. Itu semua dia terima dengan senang hati dan tangan terbuka. Dan konon, dia sudah tahu apa yang akan dikemukakan.
sehingga si tamu manggut-manggut antara heran dan puas. Apalagi jika kemudian mendapat jalan keluarnya. Salah satu tirakat yang dilakukannya ialah berpuasa selama 7 tahun dan hanya berbuka dan bersantap sahur dengan 7 butir korma. Bahkan pernah selama setahun dia berpuasa dan hanya berbuka dan sahur dengan gandum yang sangat sedikit. Untuk jatah buka puasa dan sahur selama setahun itu ia hanya menyediakan gandum sebanyak 5 mat saja. Dan itulah pula yang dilakukan oleh Imam Ghazali. 1 mat ialah 675 gram. Aku gemar menelaah kitab-kitab tasawuf. Ketika itu aku juga menguji nafsuku dengan meniru ibadah kaum salaf yang diceritakan dalam kitab-kitab salaf tersebut, katanya. Habib Neon wafat pada 30 Jumadil Awal 1389 Hijriah, tanggal 22 Juni tahun 1969 Masehi dalam usia 71 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pegirikan, Surabaya. Di samping makam paman dan mertuanya, Habib Mustafa Al-Aidrus, sesuai dengan wasiatnya. Setelah dia wafat, aktivitas dakwahnya dilanjutkan oleh putranya yang ketiga, Habib Syaikh bin Muhammad Al-Aidrus, dengan membuka majelis burdah di Ketapang Kecil, Surabaya. Hail Habib Neon diselenggarakan setiap hari Kamis pada akhir bulan Jumadil Awal. Nasab beliau Habib Muhammad Masyhur, Habib Neon, Surabaya, bin Husain bin Zainal Abidin bin Ahmad bin Husain bin Mustafa bin Syekh bin Muhammad Mustafa bin Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Ausad bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Asegaf bin Muhammad Mauladawilah bin Ali bin Alwi Al-Gayur bin Muhammad Al-Faqih Mukodam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kolil Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sodik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib suami Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.